Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget nih, soal pemberantasan korupsi di Indonesia. Ada perdebatan hukum yang krusial, dan kita akan coba bedah bareng-bareng. Nah, coba bayangin ini. Bisa nggak sih seseorang langsung jadi tersangka korupsi cuma gara-gara hasil audit dari kantor swasta, tanpa ada laporan resmi dari auditor negara? Pertanyaan simpel ini ternyata jadi sumber konflik besar di sistem hukum kita loh. Ini bikin jaksa penuntut seolah berhadapan langsung dengan mandat konstitusi yang sebenarnya sudah jelas. Penasaran kan? Yuk kita bedah lebih dalam. Oke, biar gampang ngikutinnya, kita bakal bagi pembahasan kita jadi 5 bagian. Mulai dari akar masalahnya, terus kita lihat bedanya kerugian aktual sama potensial, gimana 3 institusi hukum kita punya pendekatan yang beda-beda, celah hukum apa yang muncul, sampai nanti kita lihat solusinya gimana. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, akar masalahnya. Audit swasta versus audit negara. Ini dia biang keladi dari semua ketidakpastian hukum yang terjadi. Jadi ceritanya gini, sekarang tuh lagi marak, jaksa pakai hasil hitungan dari kantor akuntan swasta buat nentuin kerugian negara di kasus korupsi. Tujuannya mungkin biar cepat ya, biar prosesnya lebih sat-sat. Tapi pertanyaannya jadi besar, emang boleh begitu secara hukum? Sah nggak sih? Nah, disinilah letak persoalan utamanya. Ternyata, dalam hukum ada pembedaan yang penting banget. Ini soal kerugian aktual versus kerugian potensial. Di sini nih inti perdebatannya. Jadi, biar gampang, kerugian potensial itu kayak perkiraan awal, hitungannya kasar lah estimasi. Ini bisa dihitung sama akuntan publik, BPKP, atau inspektorat. Tapi, nah ini kuncinya, ada yang namanya kerugian aktual. Ini yang final, yang sah secara hukum, dan jadi syarat mutlak buat nuntut seseorang karena korupsi. Beda banget kan? Dan ini bukan main-main loh. Mahkamah Konstitusi lewat putusannya udah negasin banget. Buat kasus korupsi, kerugiannya itu harus nyata dan pasti. Dan siapa yang boleh bilang kerugian itu nyata dan pasti? Cuma satu, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, bukan yang lain. Jadi, kalau mau ikut aturan main yang benar, prosedurnya tuh harusnya begini. Pertama, kantor akuntan swasta boleh aja ngitung, tapi itu baru sebatas kerugian potensial. Kedua, hasil hitungan itu wajib diserahin ke BPK. Nah, BPK yang akan evaluasi lalu secara resmi mendeklarasikan adanya kerugian aktual. Baru deh setelah ada surat sakti dari BPK itu, kasusnya bisa lanjut ke penuntutan. Jelas ya alurnya? Nah, pertanyaannya, kalau aturannya kelihatan udah sejelas itu, kok di lapangan masih sering beda ya? Jawabannya ada di sini. 3 institusi penegak hukum kita punya cara pandang dan praktek yang beda-beda banget. Coba kita lihat. Kejaksaan seringkali langsung pakai audit swasta buat menuntut. Dasarnya peraturan internal mereka. Di sisi lain kepolisian, wah mereka teguh banget. Gak mau lanjutin kasus kalau belum ada audit resmi dari BPK. Nah pengadilan, ini yang bikin pusing. Kadang mereka terima audit non-BPK, kadang enggak, jadi kayak maju mundur, nggak konsisten. Ini bukti kalau kepolisian gak main-main. Mereka bilang, kami tidak pernah menaikkan status ini kalau tidak ada dari BPK. Saya pastikan. Kelihatan kan betapa berbedanya sikap mereka dengan kejaksaan? Jomplang banget. Terus kenapa pengadilan bisa nggak konsisten? Nah, ini karena ada prinsip yang namanya keyakinan hakim. Secara teori, ini memungkinkan hakim memutuskan berdasarkan keyakinan pribadinya kalau bukti-bukti yang ada itu abu-abu. Masalahnya, kalau dari awal jaksa udah ngasih bukti yang katakanlah setengah matang, misalnya audit yang belum disahkan BPK, ini sama aja kayak memaksa hakim buat mengandalkan keyakinan pribadi, bukan bukti formal yang kuat. Perbedaan pandangan antar lembaga ini bukan cuma soal teknis loh. Ini menciptakan celah yang berbahaya banget dalam sistem hukum kita. Ini bukan sekedar perbedaan pendapat, tapi ini bisa merusak fondasi keadilan. Contoh paling nyata itu di sidang pra-peradilan. Ada hakim yang mikirnya kuantitas. Oh, alat buktinya ada 2, ya udah cukup. Mereka nggak peduli buktinya itu sah atau enggak. Tapi ada juga hakim yang fokus ke kualitas. Mereka bakal nanya, ini auditnya dari BPK bukan? Kalau bukan, kok bisa jadi dasar penetapan tersangka? Nah, karena beda-beda begini, nasib seseorang bisa tergantung hoki dapat hakim yang mana. Ini kan bahaya. Harusnya kan ada panduan dari atas ya. Mahkamah Agung sebenarnya udah ngeluarin surat edaran SEMA nomor 2 tahun 2024. Tujuannya bagus, buat jadi panduan. Tapi sayangnya, isinya dianggap masih ambigu, masih bisa multitafsir. Akibatnya, ya setiap lembaga menafsirkannya sesuai kepentingannya masing-masing. Jadi bukannya menyelesaikan masalah, malah ikut nambahin kebingungan.
Terus gimana dong solusinya? Nah, para ahli hukum udah mulai gerah dan mereka menyuarakan seruan yang sangat mendesak untuk adanya kejelasan. Ini nggak bisa dibiarkan terus. Intinya ada 3 tuntutan utama. Pertama, Mahkamah Agung harus revisi SEMA tadi, biar nggak ambigu lagi, biar jelas, tegas, to the point. Kedua, perlu ada aturan setingkat undang-undang yang baru yang benar-benar menstandarkan prosedur ini buat semua lembaga, nggak ada lagi beda-beda. Dan yang ketiga, yang paling penting, sudahi era multitafsir ini. Harus ada satu proses tunggal yang sah untuk menentukan kerugian negara. Titik. Dan kalau dibiarin terus, dampaknya serem banget. Ada seorang ahli hukum yang sampai mengingatkan, bagi para pejabat, nggak boleh kalian silap. Kalau kalian silap, bisa ditangkap jaksa. Bayangin, seorang pejabat yang mungkin cuma melakukan kesalahan administrasi, bukan niat korupsi, bisa terjerat kasus pidana gara-gara aturan yang abu-abu ini. Pada akhirnya, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan mendasar. Kalau aturan mainnya aja bisa ditafsirkan seenaknya, siapa sebetulnya yang diuntungkan? Karena saat prosedur hukum jadi abu-abu, yang paling dirugikan adalah rasa keadilan dan kepastian hukum itu sendiri, sesuatu yang seharusnya jadi pilar utama negara kita.